Selamat datang di Vibe Positif aja, tempat kita bahas kesehatan, mindset, dan cara jadi manusia versi paling kuat luar dalam. Hari ini kita mau bahas pertanyaan yang sering banget bikin orang frustrasi. Dan mungkin kamu juga pernah ngalamin. Pertanyaannya, kenapa sih otot itu nggak bisa tumbuh kapan aja? Padahal aku udah gym 2 hari berturut-turut. Kok belum mirip Popeye? Tenang, justru karena otot nggak tumbuh sembarangan, disitulah seni dan ilmunya. Kalau otot bisa tumbuh dalam semalam, semua orang pasti udah punya badan bagus. Tapi justru proses inilah yang bikin hasilnya jadi luar biasa. Mari kita mulai dari konsep yang paling dasar dan paling sering disalahpahami. Poin pertama, otot itu bukan tumbuh saat kamu latihan, tapi saat kamu istirahat. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ini adalah kebenaran terbesar dalam dunia fitness. Waktu kamu angkat beban, otot kamu itu sebenarnya mengalami kerusakan. Beneran, serat-serat halus di dalam ototmu itu sobek dalam skala mikro. Ini bukan cedera ya, tapi ini adalah sinyal ke tubuhmu. Tubuhmu seolah-olah bilang, oh gitu, kamu mau angkat barang berat ya? Oke, aku perkuat nih, biar lain kali kamu nggak kewalahan. Nah, proses perbaikan dan penguatan itu terjadi di masa recovery. Saat kamu istirahat, tubuhmu akan memperbaiki sobekan tadi, membuatnya jadi lebih kuat, lebih tebal, dan akhirnya lebih besar. Jadi, pertumbuhan otot yang sebenarnya terjadi saat kamu tidur, saat kamu makan, dan saat kamu santai, bukan saat kamu lagi teriak-teriak angkat dumbbell di gym. Sekarang, kita masuk ke poin kedua yang nggak kalah penting. Otot nggak akan tumbuh kalau kamu nggak kasih bahan bakar. Bayangin deh, tubuh itu mirip kayak tim tukang bangunan. Kalau kamu datang ke mereka dan bilang, "Bang, tolong bangunin biceps gua dong, bikin yang gede ya." Tukangnya pasti bakal nanya balik, "Bahan bangunannya mana, bos? Semen, pasir, batanya mana? Gue nggak bisa bangun rumah dari udara." Nah, bahan bangunan untuk otot itu adalah protein. Protein itu adalah bata yang dipakai tubuh untuk memperbaiki dan membangun kembali serat otot yang rusak tadi. Kamu bisa dapatkan protein dari makanan seperti ayam, ikan, telur, daging, tahu, tempe, atau suplemen seperti whey protein dan Greek yogurt. Kalau asupan proteinmu kurang, ya otot kamu cuma bisa bengong, mikir, mana nih bahannya? Gue mau tumbuh gimana caranya kalau nggak ada materialnya? Jadi, jangan cuma fokus latihan berat, tapi lupakan nutrisi. Keduanya harus seimbang. Lanjut ke poin ketiga, otot itu butuh stres yang cukup. Dan ini bukan soal angkat beban asal-asalin ala video TikTok 10 detik. Otot hanya akan merespons dan tumbuh kalau kamu memberinya stres positif yang cukup. Apa maksudnya stres yang cukup? Itu artinya bebannya harus cukup berat untuk menantangmu. Repetisinya harus cukup untuk membuat otot lelah. Teknik gerakannya harus benar, supaya target ototnya kena. Dan yang paling penting, latihannya harus konsisten. Kalau kamu pergi ke gym, tapi kebanyakan waktunya dihabiskan buat ngobrol 30 menit, selfie 20 menit, dan latihannya cuma 10 menit. Ya maaf-maaf aja, yang tumbuh itu bukan otot, tapi mungkin stamina ngobrol dan skill selfie kamu. Ototmu butuh alasan yang jelas untuk tumbuh. Tunjukkan padanya kalau kamu serius ingin jadi lebih kuat. Poin keempat adalah rahasia yang paling sering diabaikan oleh banyak orang. Otot tidak akan mungkin tumbuh kalau kamu kurang tidur. Ini bukan sekadar saran biar nggak ngantuk. Tapi ini adalah komponen krusial dalam proses pembentukan otot. Saat kamu tidur pulas, terjadi banyak hal ajaib di dalam tubuhmu. Pertama, hormon pertumbuhan manusia atau HCA dilepaskan dalam jumlah besar. Dan hormon ini perannya sangat vital untuk perbaikan jaringan. Kedua, proses sintesis protein dan perbaikan sel-sel otot mencapai puncaknya. Ketiga, level hormon stres seperti kortisol akan menurun. Kalau kamu cuma tidur 4 atau 5 jam semalam, tubuhmu akan masuk ke mode bertahan hidup. Dia akan berpikir, "Bro, gue capek banget nih. Jangan suruh gue bangun biceps dulu deh. Energi gue terbatas." Jangankan membangun otot baru. Untuk recovery dari latihan kemarin saja, sudah susah. Badanmu malah jadi makin lemas dan rentan cedera. Jadi, anggap tidur sebagai sesi latihan pasifmu. Dan yang kelima, ini adalah fondasi dari semuanya. Otot butuh konsistensi, bukan mood. Tubuh kita itu nggak peduli kamu lagi semangat membara, lagi sedih, lagi putus asa, habis putus cinta, atau lagi punya niat balas dendam ke mantan dengan punya badan bagus.
Tubuh cuma peduli pada satu hal. Apakah kamu memberikan stimulasi yang sama, berulang, dan stabil? Otot itu tumbuh dari sebuah ritme dan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Bukan dari satu kali latihan penuh niat, lalu menghilang selama 2 minggu. Sekali lagi, ini adalah maraton, bukan sprint. 1 kali latihan hebat tidak akan memberikan hasil. Tapi 100 kali latihan yang biasa-biasa saja, tapi konsisten, pasti akan memberikan hasil yang luar biasa. Jadi, kalau kita rangkum, kenapa otot nggak bisa tumbuh kapan aja? Karena otot itu cerdas. Dia nggak akan buang-buang energi untuk jadi lebih besar. Tanpa alasan yang kuat, otot butuh diberikan alasan untuk tumbuh lewat latihan yang menantang. Otot butuh diberi nutrisi yang cukup, terutama protein. Otot butuh diberi waktu istirahat yang berkualitas untuk memperbaiki diri. Dan otot butuh diberi latihan yang konsisten agar dia tahu kalau ini adalah kebutuhan jangka panjang. Tanpa semua itu, ototmu cuma akan bilang, ngapain gue jadi besar? Nggak ada gunanya. Oke, biar lebih simpel dan bisa langsung kamu terapkan, ini dia 5 syarat utama agar ototmu bisa tumbuh. Catat baik-baik. Pertama, terapkan progressive overload. Artinya, beban latihanmu harus bertahap naik. Nggak perlu drastis. Setiap minggu coba tambah sedikit saja. Entah itu 1 atau 2 kilogram bebannya, atau tambah 1-2 repetisi dengan beban yang sama. Tubuh harus terus ditantang. Kedua, makan protein yang cukup. Targetkan sekitar 1,6-2,2 gram protein per kilogram berat badan idealmu setiap hari. Ini adalah angka yang sudah terbukti secara ilmiah. Ketiga, tidur 7-9 jam setiap malam. Ini non-negotiable. Nggak ada tawar-menawar. Anggap ini sebagai bagian dari jadwal latihanmu. Keempat, lakukan recovery yang benar. Jangan siksa otot yang sama setiap hari. Beri jeda minimal 48 jam untuk satu kelompok otot sebelum dilatih keras lagi. Misalnya, hari ini latihan dada, besok latihan kaki. Kelima, bersabar dan konsisten minimal 8-12 minggu. Ini bukan sulap instan. Ini adalah proses membangun rumah bata demi bata. Kamu nggak bisa berharap rumah jadi dalam semalam, kan? Begitu juga dengan otot. Kalau kamu sudah mengerti semua konsep ini dan menerapkannya, otot kamu pasti akan tumbuh. Pelan-pelan tapi pasti. Nggak perlu buru-buru. Nikmati saja prosesnya. Karena kita mau membangun otot kayak Popeye yang kuat dan fungsional, bukan kayak balon isi angin yang kempes dalam sehari. Terakhir, kalau kamu punya teman yang ngeluh badannya nggak jadi-jadi, tapi masih makan gula 20 sendok sehari, masih begadang sampai jam 3 pagi, dan latihannya cuma kalau lagi mood doang, coba deh share video ini ke dia. Siapa tahu dia jadi sadar kenapa biceps Naya nggak nongol-nongol. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di Vibe Positif aja, tempat kita tumbuh pelan tapi pasti. Tetapi, kuaci.